Halo sahabat Weekly, pada pertengahan tahun 2000-an beredar luas sebuah kisah tentang seorang pria seram di internet. Sosok itu digambarkan tidak memiliki wajah, bertubuh ramping dan tinggi dengan tangan menjuntai. Dikisahkan, pria yang selalu mengenakan jas hitam dan dasi merah itu suka menculik atau melukai orang, terutama para bocil. Dia memiliki kemampuan menghipnotis korbannya hingga tak berdaya. Sosok pria seram itu dikenal masyarakat dengan sebutan Slenderman. Semua hal tentang Slenderman hanyalah kisah fiktif karangan Eric Knudsen, seorang pria asal Florida yang sedang ikut kontes mengedit foto supranatural di sebuah forum online bernama Something Awful. Sepertinya foto editan Eric berhasil menarik perhatian banyak orang. Dengan dibumbui kesaksian palsu dari para saksi mata yang mengaku pernah melihat langsung sosok itu, membuat foto Eric seakan benar-benar nyata. Sayangnya, sebagian masyarakat terlanjur percaya sosok Slenderman benar-benar ada. Sepasang bocah dalam kasus kali ini membuktikan bahayanya bila mudah percaya kisah di dunia online. Peyton Lautner dan Morgan Kaiser tinggal di sebuah kota kecil Waukesha yang terletak di tenggara Wisconsin, Amerika Serikat. Keduanya sudah bersahabat sejak mereka duduk di kelas 4. Peyton lah yang lebih dulu mendekati Morgan karena iba melihatnya selalu sendirian. Dan sejak saat itu, keduanya jadi sahabat. Seperti sahabat-sahabat lain, Peyton dan Morgan suka menghabiskan waktu bersama. Keduanya sering nongkrong sepulang sekolah, terkadang menginap di rumah salah satu. Sayangnya ketika mereka duduk di kelas 6, Morgan mulai berubah. Dia jadi terobsesi sosok Slenderman, membuat Peyton berpikir untuk memutus persahabatannya dengan Morgan karena Peyton tahu Slenderman hanyalah sosok fiktif seperti kata ibunya. Di saat yang sama, ada seorang murid baru bernama Anissa Weyer yang juga terobsesi pada Slenderman seperti Morgan. Kebetulan, Anissa tinggal di komplek apartemen yang sama dengan Morgan, sehingga setiap hari keduanya berangkat dan pulang sekolah bersama. Karena obrolan mereka pun nyambung, tak heran Morgan jadi akrab dengan Anissa. Morgan kemudian memperkenalkan Anissa kepada Peyton, tetapi Peyton merasa Anissa tidak menyukainya, mungkin karena cemburu Morgan berteman dengan dirinya. Kian hari, Morgan dan Anissa semakin terobsesi pada Slenderman, seakan pikiran mereka dirasuki oleh kisah fiktif itu. Keduanya percaya Slenderman telah berkomunikasi dengan mereka melalui telepati dan membuat mereka yakin Slenderman tinggal di dalam hutan dekat apartemen mereka. Perubahan Morgan dan Anissa membuat Peyton jadi takut. Tetapi demi menjaga persahabatan, Peyton berusaha mengerti dan tetap berteman dengan mereka. Padahal sebenarnya, sejak 6 bulan yang lalu, di belakang Peyton, Morgan dan Anissa sudah berniat mencelakai gadis itu demi Slenderman. Karena mereka percaya, jika hal itu tidak dilakukan, maka keluarga mereka yang akan menjadi sasaran. Pada tanggal 30 Mei tahun 2014, tepat di hari ulang tahun Morgan, dia mengundang Peyton dan Anissa pergi ke arena sepatu roda, makan yogurt, kemudian mereka memesan pizza dan malamnya menginap di rumah Morgan. Sebenarnya Morgan dan Anissa berniat melaksanakan rencana mereka malam itu. Tetapi setelah seharian bermain di luar rumah, kedua gadis kecil itu jadi lelah dan mengantuk, lalu mengurungkan niat mereka. Keesokan paginya, tanggal 31 Mei, Morgan pamit pergi bermain ke taman bersama Anissa dan Peyton. Biasanya, ibu Morgan tidak mengizinkan putrinya main sendiri tanpa pengawasan orang dewasa, namun karena masih dalam suasana ulang tahun, maka dia mengizinkan. Awalnya Morgan dan Anissa akan mengeksekusi niat jahat itu di toilet umum yang ada di taman. Namun, mereka jadi gugup hingga gagal. Keduanya kemudian menyusun rencana baru. Peyton digiring masuk ke dalam hutan, menjauhi area taman yang ramai orang dengan alasan mau main petak umpet.
Setelah dirasa sudah cukup jauh, tiba-tiba Anissa mendorong Peyton hingga terjatuh. Kemudian Anissa duduk di atasnya agar Peyton tidak bisa bergerak. Peyton yang kesulitan menarik nafas berteriak meminta Anissa melepaskan dirinya. Tak lama kemudian, Anissa bangkit sambil berteriak, "Sekarang!" Morgan tiba-tiba mengambil alih posisi Anissa dan mulai menyerang Peyton yang terbaring di tanah berkali-kali. Saat itu, Peyton sempat mengatakan, "Aku membenci kalian berdua, padahal aku percaya pada kalian." Setelahnya, Morgan dan Anissa menutup Peyton dengan dedaunan dan ranting-ranting agar tidak mudah ditemukan. Sebelum pergi meninggalkan Peyton yang sudah tak berdaya, Morgan mengatakan agar gadis itu diam dan tak banyak bergerak. Dia akan pergi sebentar untuk mencari bantuan. Kemudian, Morgan dan Anissa menghilang ke dalam hutan dan tak pernah kembali untuk menolong Peyton. Entah dari mana kekuatan muncul dalam diri Peyton. Gadis itu kemudian berusaha sekuat tenaga keluar dari hutan. Merangkak dan berjalan tertatih-tatih, memanfaatkan pepohonan di sekitar untuk menyanggah tubuhnya yang kesakitan dan sangat lemah. Tuhan tampaknya masih melindungi Peyton. Hingga sekitar pukul 10, gadis itu berhasil sampai ke tepian hutan. Tubuhnya langsung tumbang ke atas rerumputan. Kebetulan saat itu, Greg Steinberg, seorang pria yang rutin bersepeda di daerah pinggiran hutan lewat. Peyton segera menghentikan pria itu dengan sedikit tenaga yang tersisa dalam dirinya. Untungnya, Greg melihat dan turun dari sepedanya. Ketika dia melihat kondisi Peyton yang parah, dia segera mendekat dan menawarinya air minum sambil terus berusaha menenangkan Peyton dan meyakinkannya bahwa bantuan akan segera datang. Kemudian, Greg menghubungi 911. Kepada petugas yang pertama kali datang, Peyton menjelaskan dirinya diserang oleh Morgan dan Anissa saat mereka bermain di dalam hutan. Setelahnya, Peyton segera dilarikan ke rumah sakit. Gadis malang itu harus menjalani 6 jam operasi demi menyelamatkan nyawanya. Salah satu luka hampir menyerempet jantung, tetapi untungnya tidak kena. Meski demikian, proses penyembuhan Peyton dikabarkan sangat ajaib karena hanya butuh waktu 6 hari untuk pulih dan pada tanggal 7 Juni, 7 hari setelah penyerangan, Peyton pulang ke rumahnya. Pengejaran Morgan Geyser dan Anissa Weier segera dilakukan. Keduanya dikabarkan lari jauh ke dalam hutan untuk mencari rumah Slenderman karena mereka percaya pria seram itu akan melindungi mereka. Morgan dan Anissa ditemukan di depan sebuah toko mebel Steinhevel yang berada di pinggir jalan tol. Keduanya tampak kotor dan berdebu. Sajam yang dipakai dalam aksi ditemukan dalam tas salah satu dari mereka. Saat itu, Morgan tampak tidak menyesali perbuatannya. Berbeda dengan Anissa, yang merasa bersalah dan sangat menyesal telah menyakiti Peyton. Meski demikian, dia tetap yakin tindakan itu harus dilakukan agar Slenderman tidak marah. Morgan dan Anissa diinterogasi secara terpisah. Keduanya dikabarkan menuding satu sama lain sebagai otak di balik aksi itu. Namun, saat penyidik menggeledah kamar dan lemari Morgan, mereka menemukan banyak bukti yang menunjukkan Morgan kemungkinan besar adalah biang keladi di balik tragedi yang menimpa Peyton. Buku catatannya dipenuhi dengan gambar dan tulisan tentang sosok Slenderman. Ditemukan juga boneka yang tangan dan kakinya sengaja dipotong. Selain itu, di dalam komputernya ditemukan kurang lebih 1000 kali pencarian di internet tentang Slenderman dan artikel yang menjelaskan petunjuk cara melakukan aksi mereka. Morgan dan Anissa didakwa dengan tuduhan percobaan pembunuhan tingkat 1 dan pada bulan Agustus tahun 2014, keduanya disidangkan dalam persidangan dewasa secara terpisah. Persidangan itu berjalan cukup lama. Morgan dan Anissa kemudian menerima kesepakatan dan mengaku bersalah. Baik Morgan dan Anissa, dua-duanya mengaku mengalami kegilaan saat melakukan aksi keji itu. Ketika dilakukan evaluasi, terungkap bahwa Morgan mengidap skizofrenia tahap awal yang kemungkinan besar diturunkan secara genetik dari ayahnya. Itulah mengapa Morgan memiliki kecenderungan besar mengalami delusi.
Sedangkan evaluasi pada Anissa menyebutkan gadis itu mengalami PTSD atau stres pasca trauma. Para juri di persidangan menganggap karena alasan gangguan mental, keduanya tidak bisa dinyatakan bersalah. Meski demikian, Morgan dan Anissa tetap harus diberi hukuman atas perbuatan mereka. Akhirnya, pada tahun 2017, Anissa dijatuhi hukuman 25 tahun menjalani perawatan di sebuah institut mental Winnebago, dan setahun kemudian Morgan dihukum 40 tahun di sebuah institusi kejiwaan lainnya. Pada bulan September tahun 2021, Anissa Weier dibebaskan dari fasilitas Winnebago karena dianggap tidak lagi membahayakan keselamatan masyarakat. Tetapi, Anissa diwajibkan memakai gelang kaki GPS untuk memonitor keberadaannya sampai tahun 2039 atau saat Anissa berusia 37 tahun. Sedangkan Morgan hingga saat ini masih menjalani hukumannya. Peyton Lautner diketahui tidak lagi tinggal di daerah Waukesha. Gadis itu menempuh jalan yang panjang untuk memulihkan diri, baik secara fisik dan emosional dari trauma akibat tragedi yang menimpanya. Dalam sebuah interview dia mengaku bahwa sampai hari ini masih trauma, sering merasa cemas saat tidur, dan sulit percaya pada orang baru. Melalui kasus kali ini kita dapat belajar bahwa kemajuan teknologi memiliki dampak negatif dan membahayakan apabila kita tidak bijaksana dalam menyikapinya. Orang tua dan masyarakat masih sangat diperlukan peranannya untuk mengedukasi serta mendampingi. Sekian kasus hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Stay safe, stay healthy, and see you in the next case. Terima kasih.